Saat ini saya berada di Aston Denpasar Hotel and Convention Center untuk mengikuti pertemuan pembinaan keluarga bahagia bagi pembina keluarga Regio Nusra yang diselenggarakan oleh Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia dari tanggal 25 sampai 28 Juni 2024. Kemarin saya sudah sampaikan hal-hal yang menjadi tantangan bagi eksistensi keluarga Katolik. Kemarin antara lain seperti stunting, TPPO, perceraian, perkawinan anak, judi online, kekerasan dalam rumah tangga. Hal-hal itu bisa merupakan dampak dari yang namanya kemiskinan, ekonomi yang kurang bagus, belum lagi kondisi adat di masing-masing suku bangsa. Nah, apa tujuan dari Bimas Katolik menyelenggarakan pertemuan ini adalah untuk mengidentifikasi kembali, tentu sesuai dengan situasinya masing-masing, dalam hal ini keuskupan masing-masing di Nusra. Ya, apa yang diidentifikasi? Masalah-masalah yang dianggap dapat dijangkau untuk bisa difasilitasi. Memang tidak akan menyelesaikan sekaligus, tetapi proses. Maka untuk itu diperlukan kerjasama. Kerjasama di level pertama adalah Bimas Katolik dengan Gereja Katolik melalui keuskupan, melalui komisi keluarga, seksi keluarga, baik paroki maupun di lingkungan atau apalah namanya di sini. Nah, hasil dari identifikasi itu menjadi bahan untuk penyusunan rencana kerja. Rencana kerja bagaimana membantu keluarga-keluarga Katolik yang mengalami persoalan-persoalan, baik persoalan sakramental terutama dan juga persoalan sosial kultural. Ya, misalnya ketika keluarga Katolik ditemukan bahwa masih di bawah garis kemiskinan, katakanlah misalnya tidak mempunyai kemampuan untuk bisa memberi makan minum kepada anggota keluarganya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Itu mau tidak mau kita harus menghubungkan dengan pihak lain, ya, dengan pihak lain. Misalnya dengan dinas sosial yang mempunyai ruang untuk bisa membantu penyediaan makanan dan lain seterusnya dan sebagainya. Juga yang mengalami stunting. Kita gereja dengan pemerintah khususnya Bimas Katolik mungkin tidak mempunyai keterampilan di bidang itu. Maka kita perlu kerjasama dengan Dinas Kesehatan, BKKBN yang mempunyai keahlian di dalam bidang itu. Maka kerjasama ini memang menjadi sebuah kondisio sine qua non, syarat mutlak. Nah, kita tidak bisa hanya omong sana omong sini. Nah, maka seperti tadi saya sudah katakan, dalam pertemuan ini saya minta Dirjen juga mengharapkan demikian, pejabat Bimas Katolik di tingkat provinsi masing-masing, kepala bidang, pembimas, dan yang lainnya itu menyimak betul pertemuan ini supaya dapat mengagendakannya nanti. Pertama dulu, pada anggaran 2024 ini ketika ada misalnya buka blokir itu bisa diusahakan untuk difasilitasi. Kalau belum bisa dengan baik, maka bisa menjadi bahan rencana kerja 2025 nanti. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa kita coba supaya Regio Nusra ini menjadi contoh bagi yang lain. Salah satu dulu adalah kita mengumpulkan data umat Katolik, keluarga Katolik dengan berbagai hal yang terkandung di dalamnya itu, ya, nama, alamat. Jadi data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, dengan begitu maka kita mempunyai kekuatan di dalam membuat proyeksi. Dan proyeksi-proyeksi itu akan membantu kita dalam menyusun rencana kerja ke depan. Nah, namanya rencana kerja itu kan sebuah proses yang terus-menerus. Nah, maka pertemuan kita di Bali selama 25 sampai 28 itu menurut saya
sejauh ini sampai hari ini sangat bagus ya. Jadi informasi-informasi semenjak kemarin disampaikan oleh Bapak Uskup, lalu tadi malam, kemudian tadi dengan Romo Adi itu sangat bagus ya. Artinya apa yang dibahas itu menyentuh realita yang dialami. Sehingga dengan demikian orang tertarik untuk bisa mengurai dengan lebih baik, mengelaborasi kembali nanti ketika akan menyusun rencana kerja sebagai hasil dari pertemuan ini. Saya mendapat wawasan baru bagaimana mendampingi keluarga-keluarga di paroki-paroki. Nanti akan saya bawa pulang dari berbagai sharing dan materi yang disampaikan oleh narasumber dan dalam proses dinamika diskusi yang berlangsung selama kurang lebih 3 hari. Saya sendiri menemukan bahwa banyak pengetahuan dan wawasan yang didapat baik dari pihak gereja juga dari pihak pemerintah untuk pendampingan keluarga. Perhatian yang besar untuk keluarga mulai dari tingkat paling dasar saat orang membentuk keluarga sampai dengan usia lanjut memang perlu betul-betul mendapat perhatian serius. Di antara banyak rekomendasi yang telah dihasilkan, saya sih merasa tertarik pada bina lanjut para keluarga setelah mereka dinikahkan. Ini sangat penting, Pak, guna meningkatkan pengetahuan mereka, juga keterampilan, dan juga jejaring, sehingga mereka bisa saling memberikan pelayanan dan memberikan khususnya kepada keluarga-keluarga di daerahnya untuk lebih berdaya guna.